Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dika Cilman Azizi dan saya sendiri Rizky Syamti akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi PPK dan HOTS dalam materi PKNSD. Penguatan pendidikan karakter atau PPK merupakan bagian pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa. Bagian pendidikan yang dimaksud adalah keselarasan, etika, estetika, literasi, dan kinestetik. Hal ini tentunya tak lepas dari dukungan dan keterlibatan publik serta kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Perwujudan karakter individu yang berasal dari hasil integrasi 4 bagian karakter bangsa yang sesuai prinsip Pancasila dikembangkan dari buku Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa. Antara lain pertama, olah hati yaitu beriman dan bertakwa, bersyukur, jujur, amanah, adil, tertib, sabar, disiplin, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, punya rasa iba, berani mengambil resiko, pantang menyerah, menghargai lingkungan, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Kedua, oleh pikir yaitu cerdas, kritis, kreatif, inovatif, analitis, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan refleksi. Ketiga, olah rasa yaitu kemanusiaan, saling menghargai, saling mengasihi, kerjasama, kebersamaan, ramah, peduli, hormat, toleran, nasional, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangsa menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Keempat, olahraga yaitu bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, ulet, dan gigih. Hakikat penguatan pendidikan karakter. Penguatan karakter mempunyai definisi gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa. Gerakan pendidikan yang dimaksud melalui harmonisasi, olah hati atau etik, olah rasa atau estetik, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik. Gerakan ini tentunya tak lepas dari dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari gerakan GNRM, perwujudan karakter individu yang bersumber dari hasil keterpaduan 4 bagian karakter bangsa yang sesuai falsafah Pancasila dikembangkan dari buku Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Cilman Azizi, NPM 3060956035. Di video kali ini saya akan menyampaikan eksplorasi 7 universal kebudayaan 5 suku di Indonesia untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sosial budaya dosen Rambu Hajah Mariam Agustina, SPSI, MKes, psikolog. Dari eksplorasi yang saya lakukan di Tanah Bumbu. Selanjutnya, High Order Thinking Skills atau disingkat HOTS. High Order Thinking atau HOT atau disebut juga Higher Order Thinking Skills atau HOTS menurut Ibrahim merupakan suatu konsep reformasi pendidikan berbasis taksonomi hasil belajar atau taksonomi Bloom. Ide ini menyatakan bahwa beberapa tipe belajar memerlukan lebih banyak proses kognitif daripada yang lainnya. Taksonomi Bloom yaitu pada awal perkembangannya memiliki 6 level tingkat berpikir menggunakan kata benda, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali, restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan reches. Bloom, tahun 1985. Anderson dan Cartwell berpendapat bahwa proses berpikir itu dinamis,
sehingga harus dinyatakan menggunakan adanya perubahan dimensi dari proses berpikir menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Untuk dimensi pengetahuan mereka, memperkenalkan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif untuk setiap level proses berpikir. Dimensi proses berpikir dalam taksonomi Bloom yang telah disempurnakan oleh Underwood dan Cardwell. Karakteristik mata pelajaran PKN. Pertama, PKN merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang ditopang berbagai disiplin ilmu yang relevan, yaitu ilmu politik, ilmu hukum, sosiologi, antropologi, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya, yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai, dan perilaku demokrasi warga negara. Kemampuan dasar terkait dengan kemampuan intelektual, sosial, meliputi berpikir, bersikap, bertindak, serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat. Substansi pendidikan, cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi dijadikan materi kurikulum PKN yang bersumber pada pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia. Yang kedua, PKN mengembangkan daya nalar atau state of mind bagi para peserta didik. Pembangunan karakter bangsa merupakan proses pengembangan warga negara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. PKN memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan atau civic intelligence, bertanggung jawab atau civic responsibility, dan partisipasi. Warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi. Yang ketiga, PKN sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih inspiratif, partisipatif, dan menekankan pada pelatihan penggunaan logika dan penalaran. Yang keempat, kelas PKN sebagai laboratorium demokrasi. Melalui PKN, pemahaman sikap dan perilaku demokrasi dikembangkan bukan semata-mata melalui mengajar demokrasi atau teaching demokrasi, tetapi melalui pelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup berdemokrasi. Penilaian bukan semata-mata dimaksudkan sebagai alat kendali mutu, tetapi juga sebagai alat memberikan bantuan belajar bagi siswa sehingga dapat lebih berhasil di masa depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh termasuk portofolio siswa dan evaluasi diri yang lebih berbasis kelas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.